Cerita panjang. Mengenang saat berjuang. Kerja tiada lelah karena niat ibadah. Sepi in pamrih, rami ing gawi. Itulah motivasi yang menjadikan semangat bagi Dr. Andus Purwanto Magister Kebijakan Publik alias Kak Gempur selaku pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jombang dalam melaksanakan tugas menjalankan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan pembinaan terhadap anggota Satpol PP Jombang. Siap setiap saat dalam mengemban amanat, sabar dan ikhlas menerima amanah, mensyukuri, mencintai dan menikmati apa yang diberi. Sebelum melibatkan anggotanya, Purwanto tidak tanggung-tanggung dengan berpakaian preman mendatangi dan menghimbau masyarakat yang masih berkunjung ke alun-alun Jombang di tengah malam hari untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Pria yang akrab dipanggil Gempur tersebut memberdayakan koordinator parkir alun-alun Cakentang untuk diajak keliling alun-alun di tengah malam dalam rangka sterilisasi alun-alun secara persuasif dan humanis. Briefing anggota sebelum melaksanakan aktivitas selalu dilakukan agar pelaksanaan tugas berhasil efektif dan efisien. Mulai kemarin malam sebenarnya kita sisir setiap habis selesai apel malam, kita selalu menyisir kawasan ini. Tutun, tekun, dan santun merupakan komitmen Gempur dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Karena Gempur berprinsip bahwa sekecil apapun amanah yang diberikan kepadanya dia wajib loyalitas, totalitas, dan tuntas untuk mewarnai dan menyelesaikan tugas dengan semangat mensyukuri. Sepi ing pamrih rem ing gawe merupakan spirit mental kejuangan yang tertanam di dalam dada Gempur. Semuanya dilakukan hanya karena Tuhan Yang Maha Esa melalui amanah yang diterimanya. Maka tidaklah heran jika dalam memimpin anggotanya Gempur berprinsip ing madya bangun karso, ing ngaso suntulodo, tapuri handayani. Beberapa pasangan muda-mudi dan juga kelompok pemuda yang masih asyik ngobrol di sekeliling alun-alun di larut malam hari, semuanya dapat menerima himbauan Gempur sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam mematuhi jam malam di alun-alun Jombang. Oh, jambon. Foto langsung kembali ya. Iya Pak, ini cuma sebentar lagi Ya, terima kasih Pak. Wahib Kabid Tibum dalam memberikan pelajaran bagi pengunjung alun-alun di tengah malam memberikan sanksi mengalunkan sholawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melihat kondisi alun-alun sangat luar biasa. Untuk sterilisasi sudah dilakukan sehingga kenyamanan para pengguna jalan terutama mau arah ke pendopo sudah bagus. Untuk itu saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satpol PP yang telah melaksanakan tugas-tugas di mana dalam hal ini adalah sangat memberikan kenyamanan dan menunjukkan keindahan dari dan kebersihan yang ada di area alun-alun, yaitu terus tingkatkan semangat untuk melayani masyarakat agar supaya masyarakat lebih nyaman, lebih senang kalau melihat kondisi alun-alun tetap dijaga kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan bisa menyejukkan masyarakat ketika datang ke alun-alun, merasa bangga, gembira, senang hatinya
anak-anak pun juga bisa bermain dengan nyaman dan senang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan Satpol PP yang telah bekerja keras untuk menyediakan alun-alun, karena ruh dari pembuatan tempat bermain ini adalah semata-mata untuk bersama keluarga, tidak direpotkan dengan anak-anak yang pengen naik skuter dengan pembiayaan, terus dengan mungkin bisa minta balon gitu. Jadi memang harus kecil dari hal-hal yang bersifat transaksi ekonomi, betul-betul tempat bercengkrama keluarga tanpa direpotkan hal-hal seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya terima kasih luar biasa kinerjanya Satpol PP terus bekerja untuk Kabupaten Jombang. Kemudian kami ingin sedikit mewawancarai terkait dengan situasi alun-alun sekarang ini kan luar biasa bersih. Jadi langkah selanjutnya untuk mensterilkan alun-alun agar masyarakat nyaman ini gimana? Ya, terima kasih. Saya bersama dengan teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang atas dasar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, juga melihat adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Setelah dibukanya alun-alun Jombang untuk ruang publik dengan telah dibangunnya Taman Alun Jombang ini, maka kami dari Satuan Polisi Pamong Praja ditugaskan oleh pimpinan untuk membuat taman alun-alun dan lingkungan di sekitar alun-alun ini agar tetap menjadi tempat rekreasi, tempat olahraga yang tertib, kemudian tentram dan aman. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang didahului dengan bersurat kepada pedagang kaki lima, asongan maupun pelaku usaha ekonomi lainnya yang ada di alun-alun dan sekitarnya, untuk tidak melakukan usaha ekonomi di alun-alun, akan tapi ke tempat lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang, yakni di sepanjang Jalan Patimura Jombang, Jalan Kusuma Bangsa, dan Jalan Dr. Sutomo dengan jam waktu yang telah disepakati bersama untuk sementara waktu sambil menunggu relokasi yang tempatnya sedang disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, langkah kedua, kita juga pemberitahuan secara lisan, teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan membawa mobil penerangan dari Satuan Polisi Pamong Praja, memberitahukan satu persatu pedagang-pedagang yang ada di alun-alun maupun di sekitar alun-alun Jombang. Selanjutnya, mulai tanggal 11 Mei kemarin, dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang berusaha mensterilkan secara persuasif dan humanisme, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini tanggal 15 Mei ini, posisi kondisi alun-alun Jombang dan sekitarnya alhamdulillah steril terhadap pelaku usaha ekonomi yang ada di sini, yang disinyalir itu juga akan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan para pengunjung di alun-alun. Mulai pagi jam 5 pagi kami dari Satuan Polisi Pamong Praja sudah apel di depan alun-alun ini melaksanakan tugas sampai dengan jam 10 malam. Sehingga diawali apel pagi, kemudian diakhiri apel malam. Sebelum apel malam dilakukan sterilisasi agar pengunjung alun-alun Jombang segera meninggalkan alun-alun dan kembali pulang menuju rumah masing-masing. Untuk apa? Alun-alun biar kembali lagi kemudian steril, masyarakatnya juga kembali ke rumahnya masing-masing, karena Jombang sebagai kota santri tentunya kita tidak ingin alun-alun Jombang kemudian dijadikan tempat yang menurut kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang itu merupakan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Umpamanya berdua-duaan saja antara laki dan perempuan di alun-alun Jombang sudah larut malam ini sudah membahayakan kalau dibiarkan. Oleh karena itu, identik dengan kota santri, maka jam 10 malam atau jam 22.00 harus steril pengunjung. Kalau tadi sempat dilihat ada di
amankan pengamen dari teman-teman yang asalnya sebenarnya bukan Jombang. Mereka melakukan pengamen di tengah alun-alun kepada para pengunjung. Itu kita amankan semata-mata biar tidak mengganggu pengunjung yang ada di alun-alun, sehingga kita bawa di pos Satpol PP di Komplek Pendopo Kabupaten Jombang. Bukan kita tangkap kemudian kita sita, tidak, akan tapi dilakukan pembinaan. Yang pertama, apakah dia benar orang Jombang? Ternyata orang luar Jombang. Yang kedua, kemudian mereka kita tes, kita uji dengan menyanyikan beberapa lagu, profesional atau tidak. Oleh karena itu, kami harapkan kepada mereka, kalau tahu memang jadi pengamen, jadilah pengamen yang profesional, kemudian bercita-cita menjadi penyanyi yang besar, seperti almarhum Mas Didi Kempot, almarhum Mas Gombloh, dan lain sebagainya, yang semuanya itu berangkat dari pengamen, kemudian menjadi profesional, menjadi pencipta lagu, menjadi aransemen, kemudian juga menjadi miliarder. Oleh karena itu, harapan kami ke sana. Oleh karena tadi kebetulan juga bertepatan hujan, banyak ibu-ibu yang kemudian ikut berteduh di pos penjagaan. Kami persilakan untuk menyanyikan lagu dan kita bersukarela sodakoh nyawer kepada para pengamen tadi, sehingga ini adalah merupakan salah satu bentuk represif tapi edukatif. Represif tapi edukatif, tetap ada pembinaan, kemudian dengan humanisme dan persuasifnya kepada teman-teman kita dari pengamen tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jombang, khususnya para pengunjung di alun-alun Jombang yang telah memanfaatkan alun-alun sebagai sarana rekreasi keluarga, kemudian juga sarana untuk olahraga dari keluarga dengan nyaman dan aman. Terima kasih dukungannya kepada para pengusaha, para pelaku usaha ekonomi, baik dari PKL, Asongan maupun juga pengusaha mainan yang telah juga bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang ini untuk mendukung alun-alun agar difungsikan sebagai fungsi ruang publik untuk rekreasi dan untuk olahraga bagi masyarakat pengunjung di alun-alun Jombang. Semoga ini tetap bisa kita pertahankan dan tentunya partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku usaha yang ada semula ada di Kota Jombang, semula ada di alun-alun maupun jalan sekitar alun-alun juga mohon untuk dapatnya mengikuti aturan dan ketentuan ini. Terima kasih, sukses untuk Satpol PP, sukses untuk masyarakat Jombang, sukses untuk para pedagang kaki lima, Asongan, juga pengusaha mainan anak-anak. Mudah-mudahan penjenengan semuanya senantiasa mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Pamukwanto, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita memiliki ruang publik yang sangat indah, yang sangat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang terkait dengan ruang publik, ruang terbuka yang dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas kebaikan seperti olahraga, lalu kemudian menjadi taman bermain yang ramah anak, tempat berkumpul yang sangat nyaman dengan keluarga, lalu kemudian juga bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas berdiskusi, membaca buku, dan juga banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan dengan adanya ruang publik, ruang terbuka yang ada di alun-alun Kabupaten Jombang ini. Penampilannya sudah sangat meyakinkan, kebersihannya, kemudian fasilitas terkait dengan toilet juga tersedia dengan sangat cukup. Di mana-mana juga berjajar tempat untuk membuang sampah, dan ini semuanya tentu harus kita jaga dengan baik. Kita sama-sama tahu setiap hari teman-teman, saudara-saudara kita dari petugas Satpol PP Kabupaten Jombang secara intensif
memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Bahkan kemudian dijadwal piket, shift mulai pagi, siang hingga malam, para petugas tidak henti-hentinya berkeliling, memastikan masyarakat Kabupaten Jombang yang hadir di alun-alun Kabupaten Jombang ini mendapatkan pelayanan terkait dengan keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan. Ini sungguh harus kita apresiasi luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman saudara-saudara dari Satpol PP Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan semua tugas bisa dilakukan dengan baik. Jangan sampai kemudian alun-alun Kabupaten Jombang, ruang terbuka yang kita miliki bersama, termasuk ruang publik yang menjadi kebanggaan kita ini, kemudian dicemari dengan aktivitas-aktivitas yang tidak pantas, seperti misalkan berpacaran di luar batas kewajaran, atau banyak orang mengatakan dijadikan sebagai tempat untuk tindakan mesum misalkan, termasuk juga barangkali di sana dijadikan tempat untuk berkumpul anak-anak pang, anak-anak jalanan yang tidak menarik untuk dipandang mata. Barangkali juga nanti bisa ditertibkan keberadaan para pengamen yang ada di sana. Kehadiran orang-orang yang asing selalu bisa dimonitor dengan baik supaya betul-betul masyarakat yang menggunakan fasilitas yang ada di alun-alun Kabupaten Jombang ini betul-betul bisa merasakan kenyamanan dan keamanan yang sesungguhnya. Bravo kepada teman-teman saudara-saudara dari Satpol PP Kabupaten Jombang, tetap semangat dalam bertugas. Kami, bagian dari masyarakat Kabupaten Jombang, berterima kasih dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh, amal ibadah buat teman-teman dan saudara-saudara dari petugas Satpol PP Kabupaten Jombang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat istirahat di situ, Rahmat, Pakmu jeneng sapa? Wairin. Omahe? Ring pitu ngumpul. Ring pitu ngumpul. Sekolahmu ndok ndi? Kalau pun lulus SMP, terus SMA mboten ngrupno kan. Iki mau mendem ndok ndi? Kulo ndi? IT. Berkupon yang Oh, tangan ayo. Dwi Afandi. Nggih. Anake sapa? Nek Suminto. Omahmu? Ngumpul Pak sami. Ngumpul. Sekolahmu ndok ndi? Nggih, Gebang SMK niku. Gebang. Gebang kok Mendem ndok ndi? ten sami Pak oleh. Kulo. Nggih. Mikir. Kowe, Kula Ikmar Amiruddin. anake sapa? Sukiswa. Geswa. Omahmu? Ring pitu ngumpul. Harus sekolah ndok ndi? MTS Darul Ulum ngumpul. MTS Darul Ulum. Darul Ulum ngumpul. Nggih. Kon mendem ndok ndi? Kami mawon Pak. Sami mau ndok ndi kok? Nggih ten Polo niku. Wes, iki golek biar biasa. Rumahmu mana? Ingin Pitu Jogoroto. Bapakmu namanya siapa? Namanya Ali Usman. Ibumu namanya siapa? Juliana. Kamu sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah opo? SMP Jogoroto. Kamu minuman keras di mana? Temanmu sudah mengaku semua. Di mana? Kamu mendem. Ngomong, mendem. Saya mendem, angkat tangan. Saya mabuk. Angkat tangan. Saya mabuk. Mabuk.
Minum berapa gelas? 3 gelas. Tidak segan-segan, Purwanto untuk memberikan pelajaran bagi kaula muda generasi bangsa yang melanggar ketertiban umum di Jombang. Untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Seperti minum-minuman keras. Saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Seperti minum-minuman keras. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa namamu? Pulau Muhammad Iqmar Amiruddin. Orang tuamu namanya siapa? Sukiswo. Rumahmu mana? Pengen gitu ngumpul di Jombang. Kamu tadi mabuk. Iya Pak. Di mana? Apollo Jombang. Jombang. Kapok gak? Iya Pak. Jangan ulangi lagi. Boten Pak. Hasil Pak. Namanya siapa? Iya tadi. Orang tuamu namanya? Sugito. Rumahmu? Ngumpul Pak. Kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Antes baru ngumpul. Baru ngumpul. Kamu masuk di mana? Kami Pak. Pulau. Jadi Pak itu nganan. Gani Pak itu ngiri juga. Itu nganan. Adik-adik kita ini masih belum cukup umur karena belum punya KTP. Siapa yang sudah 17 tahun ke atas? Belum namanya KTP Pak. Jadi adik-adik ini masih di bawah umur. Ternyata kita jumpai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Mereka dalam kondisi mabuk, habis minum minuman keras setelah satu tempat. Kemudian setelah kita temukan, kita lakukan pembinaan. Dan juga ternyata motornya tidak ada plat nomornya, tidak membawa STNK, tidak membawa KTP karena memang belum wajib KTP. Karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang bukan bermaksud menghukum, tapi memberikan pembinaan, mulai dari nyanyi, mulai dari pernyataan tidak akan mengulangi lagi, mulai juga menghafalkan Pancasila. Karena itu ikuti selanjutnya. Saya minta nyanyi Garuda Pancasila bareng. Lalu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, menyatakan makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Ini adik-adik ini di bawah umur, kita
tadi kedapatan satu. Setelah kita lakukan pembinaan dengan baris berbaris, kemudian dia menyatakan tidak akan mengulangi lagi, kemudian dengan mengucapkan Pancasila dan nyanyi Garuda Pancasila, maka mereka akan kita antarkan ke kampung mereka, kita serahkan kepada aparatur pemerintah desa setempat. Karena apa? Kalau mereka kita lepas dengan naik motor, itu nanti juga akan membahayakan mereka karena posisi mabuk. Kalian juga motornya tidak ada nomornya, itu daripada di jalan ada apa-apa merugikan mereka, sehingga motornya biar disulitkan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Orang tuanya biar mengambil ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan membawa SIM dan STNK-nya. Bila mana perlu nanti kita berikan pernyataan agar orang tuanya minta pernyataan kepada Pak Kepala Desa, tidak akan membiarkan anaknya untuk berbuat yang tidak bagus demi kebaikan dan masa depan mereka. Ini langsung diantarkan teman-teman Satpol PP naik mobil, ada mobil. Diantarkan pulang ke kampungnya, akan diserahkan kepala desa setempat atau perangkat desa setempat. Karena mereka kita lepas, dia akan memakai motor, posisi mabuk membahayakan bagi mereka, apalagi motornya tidak ada plat nomornya, katanya tidak membawa STNK dan sebagainya, sehingga itu membahayakan, sehingga motornya dituliskan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jombang, dan kemudian nanti orang tuanya biar mengambil dan siap untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Satpol PP malam ini pada jam 2:30 kurang 5 menit masih bersama dengan masyarakat Kabupaten Jombang. Assalamualaikum. Kelas berapa sekolah nggak? Kerja istirahat mau ya nih, sudah malam minggu ya. Lain apa-apa. Purwanto, Asisten 1 Setdakep Jombang, selaku pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam mengawali tugas dari Bupati Jombang untuk sterilisasi alun-alun Jombang, telah melakukan orientasi lapangan baik di pagi, siang maupun malam hari di alun-alun Jombang. Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara langsung peta kerawanan dan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Tak jarang Purwanto alias Tak Gempur selaku pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang untuk turun langsung memimpin penertiban pedagang kaki lima di area yang tidak diperuntukkan pedagang kaki lima. Kondisi sekitar perempatan alun-alun SMP 2 Jombang. Situasi masih kondusif, tidak ada PKL dan asongan. Bahkan terhadap paduan masyarakat tentang adanya pembangunan tower yang belum mengantongi izin pun, pelaksana tugas Kasatpol PP ini tidak segan-segan untuk turun lapangan untuk monitoring dan konfirmasi kepada para pihak yang terkait. Dipasang dulu, daripada nanti malah mubazir, bilang begitu. Jadi kalau penjenengan nekat masang berarti sampean juga melanggar perda. Gitu. Ya, daripada nanti kepala PLN tak telepon pisan gitu ya. Jadi tolong dihentikan dulu, terus nanti setelah clear izinnya monggo dilanjutkan. Bukan berarti kami menghambat proyek ke jenengan, tapi saya kepingin semuanya clear izinnya biar tidak diprotes oleh masyarakat yang lainnya karena saya ada dumas ke kantor kami pengaduan masyarakat. Oh siap Pak. Gitu Pak Agung. Tapi yang untuk yang ini Pak, jauh Pak, dengan Pak siapa Pak tadi Pak lupa. Saya Pak Purwanto. Oh Pak Purwanto, ini Pak Purwanto. Nyun sewu Pak Purwanto. Kalau untuk yang towernya juga berhenti apa enggak Pak? Ini sedang berjalan, anggota kami sudah 3 kali ledek ke sini di Imbo, masih terus berjalan, sekarang tak tutup polis lain sekarang. Oh iya bagus Pak, betul Pak, betul Pak. Masalahnya kan beda kontraktor ya Pak. Ya, beda kontraktor. Yang mengerjakan fisik dengan perizinan kan berbeda. Itu seharusnya mereka. Gimana? Kan sudah berbeda Pak. Ada video Pak. Gimana? Perizinan. Iya. Perizinan atau fisik sama PLN. Iya, itu berbeda-beda. Iya, makanya semuanya fisik maupun PLN tidak boleh ada kegiatan dulu sebelum izinnya selesai. Gitu ya. Dan ini kan nanti kan Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Dengan senang hati kami berterima kasih jika Anda berkenan nge-like, nge-share, komentar, dan subscribe bagi yang belum pernah subscribe.